وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah musalla al-ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab yang ke-12. Setelah kita membahas hadis-hadis berkaitan dengan mujahadah, maka muallif rahimahullah, yakni Imam Nawawi rahimahullah, membawakan judul babnya Al-Hathu alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri, yaitu bab dorongan, anjuran atau motivasi alal izdiyad, untuk menambah minal khair, dari kebaikan, yakni amal saleh, fi awakhiril umri, di akhir-akhir usia. Jadi bab ini adalah bab anjuran untuk memperbanyak kebaikan di usia senja, di akhir usia. Dan beliau rahimahullahu ta'ala membawakan dalam bab ini potongan ayat di dalam surah Al-Fatir, yakni ayat yang ke-37. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah, nu'ammir ammara yu'ammiru, bukankah kami telah memperpanjang usia kepada kalian dengan usia yang cukup tentunya, ma yatadhakkaru fihi, untuk kalian mengingat Allah, man tadhakkara, bagi yang ingin mengingatnya, wa ja'akumun nadhir, wawunya di sini wawu ataf, bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, pembawa peringatan. Qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiqun, Ibnu Abbas dan ahli tafsir berkata, maknanya awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sampai ke 60 tahun? Ini tafsir Ibnu Abbas. Jadi yang dimaksud dengan nu'ammir, kami memberikan kesempatan umur, memanjangkan usia, maksudnya sampai 60 tahun, adalah tafsir dari Ibnu Abbas. Wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanadhkuruhu insyaallah ta'ala.
Dia menguatkan pendapatnya karena berdasarkan hadis yang akan disebutkan nanti insyaallah. Wakila, dan disebutkan juga ma'nahu 18 sanah. Yang dimaksud dengan umur yang Allah telah panjangkan manusia itu kesempatan untuk hidup sehingga tidak ada alasan untuk dia tidak bertaubat kepada Allah, maksudnya Allah telah memanjangkannya sampai 18 tahun. Wakila, dan pendapat yang lain 40 sanah. Yang dimaksud dengan umur di sini adalah 40 tahun. Qalahul Hasan wal Kalabi wa Masruq. Dan ini juga dikatakan oleh Hasan, Al-Kalabi dan Masruq. Mereka adalah tabi'in. Wa nukila an Ibnu Abbasin aidan, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas. Wa naqalu, mereka menukil, anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarraga lil ibadah. Bahwasanya penduduk Madinah dahulu apabila mereka mencapai usia mereka 40 tahun, maka mereka fokus di dalam ibadah. Waqila, dan juga ditafsirkan dengan makna huwa al-bulugh. Yang dimaksud dengan umur di sini adalah Allah memanjangkannya sampai balik. Wa qauluhu ta'ala, Imam Nawawi berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, pembawa peringatan? Qala Ibnu Abbas, wal jumhur huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dan ulama kebanyakan, jumhur ulama, sepakatan ulama mengatakan maknanya yang dimaksud dengan an-nadhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, dan juga disebutkan makna daripada an-nadhir yang membawa peringatan, maksudnya adalah asy-syaib. Asy-syaib adalah rambut yang memutih alias uban sebagai peringatan buat manusia. Wa qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan yang lainnya, wallahu a'lam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu buah ayat, potongan ayat disertai dengan tafsir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini merupakan potongan ayat yang merupakan bantahan, merupakan pertanyaan untuk merendahkan manusia. Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kepada manusia yang lalai selama hidupnya, tidak beribadah dan tidak melakukan amal saleh. Karena ayat ini bantahan kepada ahli neraka, yang mana mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka berteriak dan minta mohon untuk dikeluarkan dari api neraka, dikeluarkan dari neraka agar mereka bisa beramal saleh. Tapi Allah bantah dengan ayat ini, ya, sebagaimana kelengkapan ayat ini, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka penduduk neraka itu berteriak fiha, di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'malu salihan, kami akan melakukan amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu kami lakukan. Jadi mereka menyesal, mereka mengandai
andaikan mereka bisa keluar dari neraka, tidak ada yang mereka kerjakan kecuali amal saleh. Tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah memanjangkan usia kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan kesempatan umur kepada kalian sampai 60 tahun, ya? Sehingga waktu yang cukup untuk mengingat Allah, waktu yang cukup untuk bertaubat, waktu yang cukup untuk belajar agama. Wa ja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Ini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Maka ayat ini seakan-akan mengatakan tidak ada uzur buat kalian. Ya. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, kata Allah. Fadzuqu, rasakanlah. Fama lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa inti daripada usia adalah akhirnya. Maka bab ini menganjurkan kepada kita untuk mengisi di relung-relung sisa-sisa kehidupan kita untuk amal saleh. Karena yang paling penting bukan awal dari kehidupan kita, tapi dari akhir daripada kehidupan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan amal dengan amal penduduk surga. Jadi amalnya saleh. Hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak tersisa di antara dia dan di antara surga kecuali sepanjang satu dhira', satu hasta. Dia mau masuk surga dengan amal tersebut. Dengan perantara amal soleh tersebut, dia mau masuk surga kurang lebih satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihil kitab. Maka takdir mendahuluinya, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, dan pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Padahal semasa mudanya amalnya soleh. Kalau bisa dikatakan diukur amalnya itu akan mengantarkannya ke surga sedikit lagi. Satu hasta lagi dia akan masuk surga. Tapi ternyata Allah takdirkan lain. Dia melakukan amal-amal penduduk neraka, dan di akhir hayatnya dia melakukan amal kemaksiatan dan masuk ke dalam neraka. Dan kebalikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang melakukan amal, yaitu amal ahli nar, penduduk neraka, maksiat sepanjang hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai antara dia dan neraka itu cuma satu hasta. Bentar lagi dia akan masuk neraka karena amalnya yang begitu besar kemaksiatannya. Fayasbiqu alaihil kitab, maka takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia bertaubat, dia melakukan amalnya penduduk surga, dan dia akhirnya masuk ke dalam surga. Inilah gambaran bahwasanya sisa-sisa usia ini harus dimanfaatkan dengan amal saleh. Jangan kita berbangga dengan amal kita di masa lalu, karena akhir, ya, yang menentukan kehidupan kita adalah akhirnya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di antara doa-doanya yaitu Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu.
Ini di antara doa Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah kebaikan pada umurku, yaitu akhirnya. Kebaikan pada usia-usiaku, yaitu akhirnya. Wa khaira amali, dan baiknya amalanku, khawatimahu, pada akhir penghujung hidupnya. Karena yang terpenting adalah al-khawatim, yang terakhir dari kehidupan kita, bagaimana endingnya. Dan telah sah dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikatakan, inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang di akhir hayatnya yaitu ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya penentuan baik dan buruk seseorang adalah di akhirnya. Maka seyogianya bagi seorang manusia apabila dia diberikan umur yang panjang, ya, batasan panjang 60-70 tahun, maka hendaklah dia memperbanyak amal saleh. Hendaklah dia memperbanyak amal saleh, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, ya. Dan juga demikian para pemuda, bukan berarti yang tua saja. Para pemuda juga memperbanyak amalan kebaikan, amal saleh, karena dia tidak tahu kapan dia mati. Ya. Bukan berarti ini hanya yang tua saja, yang muda juga memperbanyak amalan. Karena tidak ada jaminan yang muda akan panjang usianya, akan sampai pada 40 tahun. Maka intinya di sisa-sisa usia kita yang kita tidak tahu entah sampai kapan diambil, kita memperbanyak amalan saleh. Tentu tidak diragukan lagi, orang yang umurnya panjang, orang yang sudah tua, orang yang sudah mencapai 60 tahun, mereka tentu lebih berhak untuk memperpanjang usia. Kenapa? Tidak ada harapan lagi. Kalau masih muda, mungkin masih ada harapan nanti 40-50 tahun lagi. Kalau yang sudah tua, yang sudah senja, tidak ada alasan kecuali mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang menguatkan judul untuk memperbanyak kebaikan di hari tua adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, a'zarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, rawahul Bukhari. A'zarallah, maksudnya adalah a'zarallah, maksudnya adalah izalatul uzur. Allah mengangkat uzur. Allah mengangkat uzur, Allah tidak memberikan uzur. Ila imri'in, kepada seseorang, akhara ajalahu, yang diakhirkan ajalnya, hatta balagha 60 sanah, sampai mencapai 60 tahun. Qala ulama, ulama berkata, maknahu, maknanya, lam yatruk lahu uzran id amhalahu hadhihi al-muddah. Dia tidak meninggalkan baginya uzur, tidak memberikan uzur apabila Allah membiarkannya pada masa 60 tahun, sampai masa 60 tahun. Artinya kesempatannya sudah cukup panjang. Yuqal, dikatakan, a'dharar rajulu, maksud dengan a'dharar rajulu maksudnya adalah idza balagal ghayah fil uzur, apabila telah selesai uzur. Artinya ketika dia sudah mencapai 60, sudah diangkat uzurnya. Enggak ada lagi alasan buat dia di hadapan Allah
untuk nggak sempat ibadah, nggak sempat taubat, nggak sempat belajar agama. Allah akan katakan umurmu sudah cukup untuk mengenal Allah, untuk beribadah. Ya, ini sabda Nabi SAW. Ya, a'zarallah, Allah mengangkat uzur ila imri'in, kepada seseorang akhara ajalahu, yang Allah telah panjangkan usianya. Mungkin kalau umur bayi, ya, atau baru balik, belum belajar agama, dia meninggal, mungkin Allah masih memberikan uzur. Ya, sedangkan ini dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Dari sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Riqaq, ya, di dalam bab man balagha sittina sana faqad a'zarallahu ilaihi fil umri. Barang siapa yang mencapai usianya 60 tahun, maka sungguh Allah telah mengangkat uzur kepadanya. Maksudnya Allah tidak memberikan uzur jika dia, ya, kufur, jika dia bermaksiat, jika dia, ya, melakukan amal ahlun neraka, enggak ada uzur buat dia. Artinya bukan karena kezaliman Allah, ya, karena dia diberikan kesempatan. Jadi hadis ini maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila memanjangkan manusia usianya sampai pada 60 tahun, maka telah tegak padanya hujjah, ya, dan tidak ada uzur padanya. Karena usia yang lama itu seyogianya dia bisa mengenal Allah, seyogianya dia bisa beramal saleh yang begitu banyak. Ya, oleh karena itu, jika usia kita mencapai usia tersebut, maka tidak ada alasan kecuali untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini juga memberikan makna, maka wajib bagi seorang mukmin, wajib bagi seorang muslim untuk dia belajar syariat, apa yang dia dibutuhkan, apa yang dia butuhkan. Sebab dia diberikan waktu yang begitu panjang. Kenapa dia tidak belajar agama ini? Maka wajib baginya mempelajari syariat agar dia bisa bertanggung jawab di hadapan Allah atas usia yang telah diberikan begitu panjang. Memang ketidaktahuannya dimaafkan, tetapi umur yang panjang bukan menjadi uzur. Allah tidak memberikan uzur untuk dia tidak mengetahuinya. Jadi dia dihukum bukan karena ketidaktahuan, tapi dia dihukum karena lalai kenapa tidak belajar agama. Ya, kalau ditanya kenapa kamu tidak, oh saya tidak tahu hukumnya. Mungkin dia uzur, dia tidak tahu. Tapi Allah akan menghukumnya bukan karena ketidaktahuannya, tapi Allah sudah memberikan kesempatannya untuk belajar agama 60 tahun. Tapi dia tidak juga mengetahui agama. Maka ini yang perlu diperhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang dengan kemahaadilannya dan memberikan hujjah, memberikan kesempatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebelum mengazab seorang hambanya diberikan akal untuk berpikir. Karena orang gila tidak dihukum. Dia diberikan akal untuk berpikir, untuk menerima syariat. Apakah dia menolak atau dia menerimanya? Maka bukan karena kezaliman Allah ketika Allah mengazabnya. Karena dia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia itu akal untuk berpikir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pemahaman kepadanya. Pemahaman, akal yang sehat, pemikiran yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Jadi sudah dijelaskan.
Bahkan di akhir zaman ini, ar-risalah, ajaran-ajaran Rasul tidak musnah, melainkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibaca. Hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Rasul, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa dibaca, dijaga oleh Allah sampai akhir zaman, sehingga tidak ada alasan untuk dia tidak mengenal Allah, tidak ada alasan untuk dia tidak mengetahui bahwa ini adalah amal saleh. Ya, ini hadis yang pertama. Adapun fawaid dari hadis ini, yang pertama, luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Jadi luasnya rahmat Allah kepada hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur hambanya. Agar apa? Agar dia bersungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Ya, taubat. Sepanjang itu usia, ya, ini merupakan rahmat dari Allah. Diberikan kesempatan untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah setiap kita, ya, terus setiap saat untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dipahami bahwa taubat ini setahun sekali, taubat ini sekali-sekali. Tidak. Taubat ini setiap hari. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, bertaubat. Ya, dengan taubatan nasuha, taubat yang nasuh. Ya, taubat nasuh syaratnya ada 4. Yang pertama, kita harus ikhlas dalam bertaubat. Tidak boleh karena manusia. Ya, harus ikhlas. Menangis di kesendirian atas dosa-dosa kita. Ini menunjukkan keikhlasan. Bukan menangis di depan umum. Karena ini jauh daripada keikhlasan. Yang kedua, syarat taubat nasuha, taubat yang diterima oleh Allah. Syarat yang kedua adalah an-nadam. Harus hadir an-nadam, rasa penyesalan. Hadirkan rasa penyesalan atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kalau tidak ada penyesalan, namanya bukan taubat. Istighfar sambil ketawa-ketawa, cengengesan, bercanda-bercanda, ini namanya bukan taubat. Taubat itu menyesal. Ya, Allah akan menerima taubat orang yang menyesal, an-nadam. Seperti anak kecil atau anak murid kita, ya, dia meminta maaf kepada kita sambil ketawa-ketawa. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan marah, ya. Tapi kalau dia menyesal, ya, mengakui, ya, maka ini yang kedua, an-nadam. Yang ketiga, agar taubat kita diterima oleh Allah, yang ketiga, al-iqla', itu melepaskan kemaksiatannya. Tinggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Hal-hal yang mengantarkan kepada dosa tersebut ditinggalkan. Ya. Misalkan dia dosa dari judi, maka hal-hal yang berkaitan dengan judi dia buang. Ya. Kalau judinya pakai kartu, kartunya jangan disimpan. Ya. Kalau dia judi dosa riba, dia taubat, berkaitan dengan ribanya dia buang. Ya, kartu kreditnya dia putus misalkan. Ya, ini merupakan bukti kalau dia taubat. Al-iqla', melepaskan daripada kemaksiatan tersebut. Ini bukti kalau dia jujur dalam bertaubat. Yang keempat, al-azam. Azam itu niat yang kuat untuk tidak melakukan lagi. Janji di dalam hati, ya, untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Ini taubat nasuha. Allah akan terima jika taubat ini terpenuhi syaratnya. Allah akan terima. Meskipun besok jatuh lagi pada dosa yang sama.
Ya, ketika memenuhi persyaratan ini, dia bertaubat, Allah ampuni. Dia dosa lagi, Allah ampuni. Kemudian temannya nyamper lagi, dosa lagi. Dia taubat lagi dengan syarat yang keempat ini, Allah ampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Ya, sampai kapan? Sampai si hamba bermaksiat dan dia malas untuk meminta ampun alias bertaubat, maka Allah tidak mengampuninya. Maka istighfar, bertaubat bukan sesekali, tapi setiap hari, setiap saat. Karena Allah tidak bosan mengampuni hambanya. Akan tetapi kitalah hamba yang bosan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan luasnya rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya agar diberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Ya. Kemudian syarat taubat yang lain tambahannya, jika dosanya berkaitan dengan anak Adam, maka dia selesaikan. Ya. Punya utang, bayar, ya. Taubat, utang tetap. Ya. Mencuri dibalikkan, ya. Hak-hak anak Adam dikembalikan. Dan taubat pada waktu yang diterima taubat. Sebab ada dua waktu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat. Yang pertama apabila sakaratul maut. Kalau sakaratul maut baru aku taubat, sudah enggak ada kesempatan. Ya. Walaisatit taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at, bukan taubat, tidak ada taubat buat orang yang melakukan kesalahan, ya, hatta iza ahdarahumul maut qala inni tubtul an. Sampai ketika dia itu ya menghadirkan maut, sakaratul maut, ya, baru dia mengatakan aku taubat. Maka taubatnya Firaun ketika tenggelam tidak diterima. Ya, tidak diterima. Ya, tidak boleh kita taubat di saat sakaratul maut. Tidak diterima taubatnya. Maka sebelum sakaratul maut kita bertaubat, ya. Dan sampai sebelum matahari terbit dari barat, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, ya. Sampai kerongkongan juga, ya. Maksudnya demikian. Dan juga sampai matahari terbit dari barat. Tidak diterima taubat ketika hari kiamat. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwasanya Allah tidak mengazab seorang hamba kecuali setelah menegakkan hujjah. Ya, hujjah, menegakkan hujjah. Ya. Memberikan kesempatan, ya, untuknya, ya, tidak menzoliminya, ya, tegak hujjah alasannya, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk dia, ya, bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, disempurnakannya usia mencapai 60 tahun hanyalah perkiraan saja, ya, perkiraan saja untuk berhentinya ajal atau selesainya usia. Karena umur umat ini dikatakan dalam hadis di antara 60 dan 70. Jadi angka 60 maksudnya tafsir Ibnu Abbas tadi, ya, bukan berarti, ya, persis 60, tapi ini merupakan, ya, gambaran bahwasanya 60 ini sudah cukup lama. Karena umat ini usianya 60 sampai 70, wa qalilum may yuzawwiju dzalik, dan sedikit orang yang melewati batasan itu. Ya, tidak semua orang diberikan umur 60 70. Wa man balagha sittin, barang siapa yang telah mencapai usia 60 tahun, la hujjata lahu fi adami taubah, maka tidak ada hujjah, tidak ada alasan baginya untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kemaksiatannya. Tidak ada hujjah, tidak ada alasan di akhirat, ya, untuk dia tidak bertaubat. Kenapa? Dia sudah diberikan kesempatan 60 tahun. Ini makna pelajaran dari hadis ini. Adapun hadis berikutnya, ya, yaitu hadis nomor 113. Hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridhoi beliau mereka berdua. Qala, dia berkata,
kana Umar radhiyallahu anhu yudakhiluni ma'a asyakhi Badrin. Dahulu Umar, ini ceritanya Abdullah bin Abbas bercerita, dulu Umar, semoga Allah meridhai beliau, memasukkan aku, ya, mengikut sertakan aku bersama asyakhi Badrin, para suyuh, ya, para sesepuh, ya, sesepuh Badar, ya, orang-orang yang ikut Badar, ya, sahabat-sahabat senior. Padahal Abdullah bin Abbas usianya muda, masih anak muda. Bahkan ketika Nabi meninggal, usianya Abdullah bin Abbas 13 tahun. Jadi gambarannya masih sangat muda. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Seakan-akan sebagian mereka, ya, maksudnya para sahabat Ahlu Badar ini seakan-akan tidak terima. Ada kemarahan di hatinya. Kenapa Ibnu Abbas ini dimasukin, ya, dalam perkumpulan para senior begitu, ya? Faqala, maka dia berkata, Umar berkata, salah seorang dari sahabat senior berkata, lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'u mithlahu. Kenapa dia dimasukin ke dalam perkumpulan kami, ke perkumpulan kita, sementara kita juga punya anak-anak seusia mereka? Artinya kenapa cuma Ibnu Abbas aja? Begitu. Faqala Umar, maka Umar berkata, innahu min haitsu alimtum. Sesungguhnya dia memiliki kedudukan sebagaimana yang engkau ketahuinya. Artinya Abdullah bin Abbas memang masih kecil, tapi dia memiliki kedudukan dari sisi ilmu. Ya. Fada'ani, maka Abdullah bin Abbas ini cerita, fada'ani, maka Umar memanggilku zata yaumin, suatu hari. Fadakhalani ma'hum, maka memasukkan aku, ya, bersama mereka, para sesepuh senior, ya, Ahlu Badar. Ya, dimasukin ke dalam permusyawaratannya, ya, artinya perkumpulan. Ada kebiasaan Umar itu sering musyawarah. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Maka tidaklah aku mengira bahwasanya Umar memanggilku, mengajakku bermusyawarah kecuali untuk memperlihatkan kepada mereka tentang pemahamanku, kata Abdullah bin Abbas. Qala, maka Umar berkata kepada mereka, pada para sahabat, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, apa yang kau katakan pada firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, ya, kemenangan. Ya, tentang tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Kami diperintahkan untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, wa nastaghfiru, dan kami meminta ampun apabila kami telah dimenangkan, dia telah memenangkan kami, memenangkan kita dan membuka, ya, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an, dan sebagian mereka diam, enggak tahu tafsirnya, ya, tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, apa tafsirnya? Jadi para senior sahabat ada dua pendapat. Pertama, ya, tafsirnya jelas. Kalau agama Allah sudah ditolong, ya, penaklukan sudah di mana-mana, maka kita disuruh untuk memuji Allah, alhamdulillah, kemudian bertasbih, subhanallah, untuk memperbanyak istighfar. Ya, ini sebagian sahabat menafsirkan demikian, dan sebagian yang lain diam, ya, tawakuf. Qala li, maka Umar berkata kepadaku, kepada siapa? Kepadaku, kepada Abdullah bin Abbas, karena dia sedang cerita. Akadzalika taqulu ya Ibn Abbas, apakah demikian tafsirnya wahai Ibnu Abbas? Dan dia masih kecil.
Fakultu, aku katakan lah, bukan itu tafsirnya. Ya. Qala fama taqul? Apa yang kamu katakan? Apa pendapatmu? Apa tafsir menurutmu? Qultu, aku katakan huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya adalah turunnya ayat ini merupakan ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena surah ini, surah An-Nasr merupakan surah yang terakhir. Ya, lihat cerdasnya Abdullah bin Abbas. Dia menafsirkan dengan disuruhnya Nabi bertasbih, disuruhnya Nabi memuji Allah dan beristighfar, menunjukkan ini usia Nabi sudah senja. Sebentar lagi ajalnya sudah tiba. Nah, ini tafsirnya siapa? Ibnu Abbas. Ya. A'lamuhu lahu qala, aku mengetahuinya dari perkataan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, kemenangan. Berarti apa? Tugas Rasul sudah selesai. Kenapa? Allah sudah memenangkan kaum muslimin. Tugas seorang nabi dan rasul sudah selesai. Maka Allah akan cabut kerisalahannya. Allah wafatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalamnya tafsir Abdullah bin Abbas. Ya. Wa dzalika alamatu ajli, dan ini merupakan tanda ajalnya beliau, tanda ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk fasabbih, bertasbihlah, memperbanyak tasbih. Ya. Dan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan bermintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, karena ini akhir usia. Faqala Umar radhiyallahu an, maka Umar berkata, ya, ma'alamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui tafsiran tersebut kecuali dari engkau. Ya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita at-tanbih, peringatan. Untuk apa? Untuk istighfar. Terutama ketika ajal mendekat. Maksud ajal mendekat adalah di usia-usia tua. Ya. Karena sesungguhnya yang terhitung dari usia manusia yang paling penting adalah khawatim, yang paling akhir dari umur itu. Maka Nabi sudah disuruh bertasbih, Nabi sudah disuruh ya untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Ini menunjukkan ajalnya sudah mau sampai. Ya. Demikian tafsirnya Ibnu Abbas. Kemudian dari asar ini, ya, merupakan keutamaan ilmu dan para ulama yang mana mereka dimuliakan atas teman-teman yang lainnya karena bagusnya pemahaman dan luasnya ilmunya. Jadi Abdullah bin Abbas diberikan kelebihan, ya, berupa ilmu dan pemahaman, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau Abdullah bin Abbas dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia, ya Abdullah bin Abbas, ad-din, agama, ya. Wa alimhu at-ta'wil, dan berilah ilmu kepadanya ta'wil, tafsir. Ya, maka Abdullah bin Abbas merupakan ulamanya para sahabat. Meskipun usianya muda, ya. Usianya muda. Karena di antara perkataan Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, ya, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman, ya, wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, ya. Belajarlah karena sesungguhnya engkau tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya. Kemudian yang ketiga, ini merupakan keutamaan secara khusus Abdullah bin Abbas, ya, dan pemahamannya kepada Al-Quran, sampai-sampai dia dijuluki dengan turjaman Al-Quran, turjamanul Quran, terjemahnya Al-Quran. Ya, tafsirnya Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ya, dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bolehnya berbicara tentang nikmat Allah. Ya, berbicara tentang nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah ini boleh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Boleh diceritakan dengan catatan
kita bercerita kepada orang yang tidak kita khawatirkan untuk dia hasad kepada kita. Adapun bercerita kepada semua orang, maka dikhawatirkan untuk dia hasad kepada kita. Maka boleh ya untuk menceritakan kebaikan, karena Abdullah bin Abbas bercerita tentang keutamaannya sendiri. Ya, dia bercerita tentang keutamaannya sendiri ya di tengah-tengah sahabat yang lain. Ya, bolehnya memiliki pemahaman ya yang mendalam terhadap tafsir Al-Qur'an, meskipun ini ya bukan secara zahiriyah. Seperti tadi iza jaa nasrullahi wal fath ditafsirkan oleh Ibnu Abbas karena dalamnya ilmunya ya, telitinya beliau, maka dia menafsirkan sebentar lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mau wafat dengan turunnya surah An-Nasr ini. Kemudian faidah dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya memasukkan anak kecil di dalam permusyawaratan orang besar. Ya, boleh mengikut sertakan ya anak muda di dalam musyawarah orang tua jika memang itu memberikan manfaat. Ya, boleh. Kemudian hadis ini atau athar ini juga memberikan kabar gembira kepada Nabi untuk diberikan kemenangan, yaitu Fathu Makkah. Ya, diberikan kemenangan Fathu Makkah. Karena ayat ini atau surah ini sebelum terjadi Fathu Makkah, ya, maka Nabi menunggu ini kabar gembira. Insyaallah akan ada kemenangan. Insyaallah akan ada kemenangan. Ya. Bahkan Nabi SAW selalu memperhatikan apakah ada tanda-tanda dalam surah ini. Manusia banyak masuk Islam berbondong-bondong, kemudian sudah ada tanda-tanda kemenangan, maka Nabi langsung memperbanyak istighfar. Sebab ini adalah perintah, apabila telah datang ya kemenangan Allah, maka ya disuruh bertahmid, tasbih dan istighfar. Maka Nabi juga melihat-lihat, oh ini mungkin tanda-tandanya ya dalam surah ini, maka ini perintah kepadaku, kepada Nabi untuk memperbanyak istighfar, tahmid dan tasbih. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir dari athar ini, siogianya bagi seorang hakim, bagi seorang amir, seorang pemimpin, yaitu selalu dia musyawarah ya kepada ahlul ilm, kepada ulama ya, dan orang-orang yang memiliki ya pengetahuan tentang hal tersebut. Ya, ini merupakan sunnah ya, musyawarah. Karena Nabi SAW juga bermusyawarah ya, ketika tidak diturunkan pada hal tersebut wahyu, Nabi bermusyawarah ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan bab ini, saya bawakan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 114. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat, dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, illa kecuali dia berdoa pada salatnya tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia senjanya. Dia memperbanyak doa ini ketika sujud dan ruku, yaitu doa subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Diulang-ulang terus. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi disuruh bertasbih, bertahmid, beristighfar. Karena ini sesuai dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, engkau melihat ya manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya, fasabbih, bertasbihlah.
bihamdi rabbika, ya, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Kemudian di dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa sebelum dia meninggal. Dengan doanya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir usianya memperbanyak doa subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doanya. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ma hazil kalimat allati araka ahdastaka taqulaha. Ya. Wahai Rasulullah, kalimat apa ini? Aku melihat kamu ini kok banyak sekali baca doa itu. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Kata Nabi, alasannya kenapa aku memperbanyak doa tersebut, karena dijadikan kepadaku tanda pada umatku apabila aku melihatnya, maksudnya melihat kemenangan pada umatku, melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong pada umatku, aku akan mengatakan itu karena ini perintah untuk aku. Begitu maksudnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktsuru min qaul, ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Intinya, ya, tasbih, tahmid dan istighfar. Ya. Qalat, maka Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat kamu banyak membaca doa subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbarani rabbi, Tuhanku telah mengabarkan kepadaku, anni sa'ara alamatan, sesungguhnya aku akan melihat tanda fi ummati, di dalam umatku, yaitu tanda-tanda yang disebutkan di dalam surah An-Nasr. Fa idza ra'aituha, apabila aku melihat tanda-tanda tersebut, aktsartu min qauli, aku akan memperbanyak, ya, ucapan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, maka sungguh aku telah melihat tanda-tanda itu, kata Nabi, ya. Karena firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan itu terjadi, yaitu Fathu Makkah. Maka terjadi Fathu Makkah, Nabi memperbanyak doa ini, ya, zikir ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan juga Nabi melihat, ya, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih, maka ini perintah kepada Nabi untuk meminta, ya, ampun, bertasbih dan bertahmid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang 115 yang senada dengan hadis-hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, innallaha azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahy. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memperbanyak sering turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Adapun di awal-awal turunnya wahyu tidak begitu sering, bahkan sempat terputus wahyu tersebut, enggak turun-turun beberapa bulan, sampai orang musyrikin mengejek, ya, nabinya marah sama dia. Buktinya enggak ada wahyu lagi, begitu. Tapi di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu begitu sering, ya. Hatta tuwfiya aktsar, sampai dia wafat, ya, aktsar makanal wahyu, ya, lebih banyak daripada yang sebelumnya diturunkan. Artinya lebih sering turun wahyu di akhir-akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan di akhir hayat memperbanyak amal, memperbanyak membaca Al-Qur'an, istighfar dan taubat.
Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini yaitu hadis nomor 116 an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu abdin ya ala ma mata alaihi. Yub'atsu, dibangkitkan ya setiap hamba ala ma mata alaihi, ya seperti bagaimana dia waktu matinya, ya. Ketika matinya dia berzina, maka akan dibangkitkan dalam posisi demikian, ya. Dan ini merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka seyogianya bagi seorang muslim, seorang manusia untuk memperbagus amal saleh, ya, agar nanti ya amal saleh tersebut menjadi temannya, ya, menjadi temannya di yaumil akhir, di hari pembalasan nanti. Karena dia dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia bawa ketika dia mati. Kemudian seyogianya bagi seorang muslim juga untuk selalu ya mulazamatu sunnah, terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, di dalam akhlak, dan di dalam semua keadaan. Pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang sunnah di akhir zaman ini. Agar apa? Agar kita dimatikan di atas sunnah, agar kita diwafatkan di atas sunnah, ya. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan ayat dan hadis-hadis motivasi untuk kita semua, untuk kita beramal saleh, terutama bagi mereka yang usianya ya sudah mencapai balik, sudah mencapai 18 tahun, yang sudah melewati 40 tahun, bahkan yang sudah melewati 60 tahun, lebih-lebih dia bersemangat lagi untuk melakukan amal ibadah, terutama dia beristighfar, dia bertasbih, kemudian dia bertahmid, dan dia membaca Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.